Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ala salahi syar zahir wa batinan wa bi niyati Allah karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fi din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin summa ila rawai ma syekhina muallimina bidin summa roy summa roy khususan muallim hadzal kitabi Al-Imam Allamah Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syekh An-Nawawi ila hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman af'abihi wa bi barakati ulumihi fid darin amin. Qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadilati zikri bil qalbi wal lisani. Inilah satu pasal membicarakan tentang keutamaan zikir hati dan lidah. Jamaah sekalian, di mana saja Anda berada, pencinta ilmu Islam yang berbahagia, syukurlah alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bekerja, beraktivitas sebagaimana biasanya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam penjagaan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya Al-Fakir mau melanjutkan lagi bacaan kitab Azkar Nawawi. Cuma nanti bacaan ini mungkin ada yang tidak baca, nggak semua dibaca gitu ya. Jadi hal-hal yang penting aja yang dibaca gitu. Ada yang menyarankan kepada saya, kalau bisa tematik, maksudnya jangan dibaca semua kitabnya, jadi yang kira-kira yang penting-penting itu pasal yang dibaca. Faslun, inilah suatu pasal di dalam keutamaan zikir hati dengan hati dan lidah. Az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani. Zikir itu ada kalanya dengan hati dan ada kalanya dengan lidah. Jadi kalau dengan hati kita lafazkan, maksudnya saya ulangi, kalau dengan lidah kita ucapkan, kita lafazkan zikir itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Ya. Tapi ada yang zikir dengan hati, enggak ngucap gitu, enggak ngucap, dalam hati aja gitu. Sebetulnya lebih meresap itu kita bagi yang pemula begini, mesti dengan ucapan. Nanti lidah kita mengucap, hati kita berekam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Kita meresap itu. Jadi apa yang kita ucapkan, kita rekam dalam hati, kita renungkan apa yang kita baca. Jadi supaya lebih meresap, istilahnya makin membekas dalam hati kita, gitu ya. Bekas dalam hati kita. Jangan cuma zikir-zikir saja. Jadi maknanya kita tidak tahu. Kalau kita zikir-zikir saja, melapaskan ini dan melapaskan itu, dan artinya kita tidak tahu, nanti kurang meresap gitu. Kurang berkesan gitu ya, kurang berkesan. Jadi bagusnya itu apa yang kita ucapkan kita mengerti artinya, itu lebih bagus. Wal afdalu minhu makana fil qalbi wal lisani jami'an. Dan lebih utama zikir itu yaitu dengan hati dan lidah bersamaan gitu ya. Jadi lidah ucap,
kita melafazkan kalimat-kalimat suci, kalimat-kalimat zikir tersebut, nah, terus hati kita yang merekam, baru kita renungkan apa maknanya. Ya Allah, Maha Suci Allah, gitu ya. Alam semesta ini begitu luas, begitu indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak di dunia ini. Kita renungkan tuh alam semesta, kejadian yang ada di bumi ini, mulai dari makhluk ini, hewan dan sebagainya, kejadian-kejadian alam, ada pergantian malam, ada pergantian siang dan malam. Kita alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kita renungkan tuh alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah, gitu ya. Kita renungkan tuh apa yang kita lafazkan, gitu ya, supaya lebih meresap, makin mantap di hati kita. Gitu. Fa'inna qata'asara ala ahadima, jika dia meringkas salah satu keduanya, maksudnya kalau bukan lidah, ucapan gitu, lidah. Kalau bukan lidah, hati gitu ya, biar satu. Salah satunya fal qalbu afdalu, maka hati itu lebih utama. Jadi ada orang diem, ada merenungkan gitu ya. Dia ingat gitu, dia ingat kesalahan-kesalahannya, dia ingat apa yang selama diperbuat ini, dia ingat semua apa yang dilakukan selama ini, kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia istighfar kepada Allah gitu ya. Dia ingat kesalahannya, terus dia di malam hari, bangun di malam hari di atas sejadah, antara dia sama Allah merenung kesalahannya, apa yang telah dilakukan pada masa-masa yang lampau, dia meneteskan air mata dan sebagainya. Ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosaku diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada yang begitu, merenung gitu, diam aja di atas sejadah gitu sendiri, ingat kepada Allah, ingat dosa-dosa, istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa dzunub. Ya Allah, ya Ghaffar, ya anta ghafurur rahim. Gitu. Innaka anta ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Kita ingat tuh segala kesalahan kita. Ada tuh yang nggak ngucap, diem aja gitu. Ada juga, tapi itu katanya lebih afdal kalau dihitung-hitung hati sama lidah, lebih afdal lidah, hati, nggak ngucap artinya. Tapi yang bagus lagi lidah dan hati, ya. Dua-duanya kerja sama. Lidah yang ngucap, hati kita merekam, nanti kita ingat apa yang kita ucapkan, ya, supaya lebih bermakna. Sumala yang bagi ayatuka zikru bil lisani fi mal qalbi khaufan min an yuzanna bil riya'ah. Kemudian tidak sepantasnya engkau meningkatkan zikir dengan lidah serta hati bersama hati, karena takut khawatir diduga zikir itu ada riya. Oh, nanti kalau zikir saya kenceng-kenceng, zikir saya bersuara dan sebagainya, nanti saya disangka riya gitu. Akhirnya kita khawatir begitu, akhirnya kita tidak zikir karena kita takut zikir ini riya, takut zikir ini nanti mengandung sesuatu, ada istilah kecurigaan orang, ada dugaan orang, ada dugaan tidak baik gitu ya. Akhirnya kalau kita punya perasaan begitu, nanti terakhir kita gak zikir kepada Allah. Bal yadzikru bihima jami'an, bahkan dia zikir dengan lidah dan hati itu seluruhnya. Wa yaqsudu bihi wajh Allah taala, dan dia bermaksud dengan zikir itu karena zat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qaddamna, kami sudah dahulukan Anil Fudail rahimahullahu, jadi baca sudah lewat ini beberapa waktu yang lalu dari Fudail bin Iyad rahimahullahu, anna tarkal amali li ajli nasir riya'un, bahwa kita meninggalkan amal soleh itu, meninggalkan suatu pekerjaan yang indah, meninggalkan sebuah perbuatan yang terpuji, meninggalkan sebuah perbuatan yang mendatangkan pahala, kita tinggalkan karena manusia, itu riya gitu. Jadi sebagusnya kita baca aja, kita jangan peduli sama orang, anjing menggonggong kabila berlalu gitu ya.
walau fataha al-insanu alaihi bab al-mulahazati an-nasi wal ihtirazi min tatarruki fi zununihim batilati lan sadda alaihi al-aktharu abwabil khair. Jika seumpama manusia membuka peluang gitu, manusia membuka peluang untuk dilirik oleh manusia yang lain, dan juga di samping dia dilirik oleh orang lain, dipandang oleh orang lain, dia juga berjaga-jaga, menjaga, jangan-jangan nanti ada jalan dugaan mereka yang salah. Oh, jangan-jangan orang lihat saya zikir nanti ada dugaan begini. Jangan-jangan nanti orang lihat zikir saya begini ada kecurigaan semacam ini. Jangan-jangan nanti saya zikir begini ada orang suzon begini. Jangan-jangan nanti saya zikir keras begini, suara saya agak keras gitu. Nanti orang curiga begini-begini. Kalau kita pikirkan masalah manusia begitu, lansadda alil aktsaru abwabil khair, maka tertutuplah atas manusia kebanyakan dari pintu kebaikan. Akhirnya kita tertutup. Artinya kita tidak melakukan sebuah pekerjaan tersebut. Karena kita selalu curiga kepada manusia. Kalau saya nanti begini dianggap ria, kalau saya nanti begini dianggap pamer, kalau saya nanti zikir begini dianggap melakukan sebuah apa namanya supaya jadi masyhur, bisa jadi pembicaraan orang dan sebagainya gitu. Ya, kalau begitu nanti kita menutup pintu kebaikan. Akhirnya kita tidak bisa melakukan sesuatu yang terbaik karena kita selalu curiga ada semacam husnuzon kepada orang lain bahwa kita dipandang sesuatu yang tidak bagus. Akhirnya kita ada di dalam benak hati pikiran kita begitu. Benar pikiran kita ada kecurigaan orang lain terhadap kita karena kita melakukan sesuatu kebaikan dan orang curiga sesuatu yang tidak bagus, curiga orang tersebut, akhirnya kita tidak mau melakukan perbuatan zikir itu, dan itu menutup pintu-pintu kebaikan. Wa dhayya ala nafsihi, dan manusia menyanyiakan diri. Wa dhayya ala nafsi syai'an aziman min muhammadin, dan manusia menyanyiakan atas dirinya sesuatu yang besar daripada kepentingan agama. Walaysa hadza tariqatul arifin, dan ini bukan jalan adalah yang orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Warawaina fi sahihai Bukhari wa Muslimin, dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim an Aisyah, bersumber hadis ini dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata ia, nazalat hazil ayatu, turun ini ayat, wala tajhar bi salatika, dan jangan engkau menampakkan salatmu, wala tukhafit biha, dan juga jangan engkau memelankan suaramu tersebut di dalam salat. Al-Isra di dalam doa, yaitu di dalam berdoa gitu ya. Jadi jangan kita mengeraskan di dalam bacaan kita dalam sholat, dan jangan kita memelankan itu di saat kita zikir, di saat kita berdoa. Faslun fi fadail zikir, ini satu pasal tentang keutamaan zikir. I'lam anna fadilat dzikir ghairu munhasiratin. Ketahuilah bahwasanya keutamaan zikir itu tidak terbatas. Bitasbihi, di dalam tasbih subhanallah, wa tahlil la ilaha illallah, wa tahmidi alhamdulillah, wa takbiri, dan takbir Allahu akbar, wa nahbiha, dan seumpama demikian itu. Bal kullu amilin, bahkan setiap orang yang amilillahi ta'ala, bekerja untuk beramal untuk Allah, amilillahi ta'ala, beramal karena Allah Ta'ala, bita'ati, dengan sebuah ketaatan, bahwa zakiru lillahi ta'ala, maka dia termasuk si amil tersebut yang beramal, beramal kepada Allah, itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar yang budiman di mana saja Anda berada,
orang melakukan sebuah kebaikan, orang melakukan sebuah ketaatan, orang melakukan sebuah perbuatan yang terpuji, itu termasuk orang yang zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi gerakannya itu, jadi bukan cuma semata-mata melafazkan. Jadi dia melakukan sesuatu perbuatan, mungkin melakukan sholat atau melakukan sebuah kebajikan, dia sedekah atau melakukan hubungan silaturahmi, itu termasuk orang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan ketaatan, bekerja beramal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ketaatan, itu termasuk orang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Sa'id bin Jubair begitulah mengatakan, itu termasuk orang yang beramal kepada Allah dengan sebuah ketaatan, itulah termasuk zikir Allah. Itu yang mengatakan Sa'id bin Jubair wa ghairuhu, dan selain beliau minal ulama, daripada para ulama. Wa qala Atha'un, berkata Atha rahimallahu, ada lagi pendapat yang lain, Atha rahimallahu, majalisu zikri hiya majalisul halali wal harami, kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasum wa tankihu wa tutalliku wa tahujju wa ashbah dhalik. Majlis zikir itu adalah majlis halal. Jadi majlis zikir itu adalah tentang orang bicarakan masalah halal, masalah haram, bagaimana engkau membeli, bagaimana engkau menjual, bagaimana engkau berinteraksi, gitu kan. Bagaimana kau sholat, bagaimana kau melakukan puasa, bagaimana kau melakukan sebuah pernikahan, bagaimana kau melakukan sebuah talak, menceraikan istrimu, gitu. Dan bagaimana engkau melakukan ibadah haji dan seumpama, dan yang menyerupai seumpama itu, ya. Faslun fi dzakirin Allah katsira wa dzakirat. Inilah satu pasal tentang orang yang berzikir kepada Allah, laki-laki dan perempuan. Fi dzakirin Allah katsira wa dzakirat adalah inilah satu pasal tentang orang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan, hal keadaannya banyak. Qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah taala, wadzakirina Allah katsira wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan orang yang berzikir laki-laki dan orang yang berzikir perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan banyak, maka Allah akan janjikan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar, gitu ya. Jadi orang laki-laki zikir, laki-laki perempuan zikir, biasa kan ada ibu itu mengadakan zikir, ya. Ada yang malam Jumat, ada yang malam hari-hari tertentu. Laki-laki zikir, dia baca Al-Fatihah, dia baca Dalil Khairat, dia baca Adat, dia baca zikir-zikir yang lain, dia mengundang. Kalau di sini Tangerang biasanya diadakan itu zikir sambil mendaki setiap malam Selasa dari masjid ke masjid, ya. Udah ada gilirannya. Di masjid sendiri diadakan Nur Rahman. Cuma ayat tadi itu akan ikhtulifa. Jadi ayat tadi itu laki-laki zikir dan perempuan zikir kepada Allah, hal keadaannya banyak, maka nanti Allah janjikan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Wa qad ikhtulifa dzalika, diperkhilafkan ayat itu. Faqala imamu, berkata Imam Abu Hasan Al-Wahidi, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, al-muradu yazkuruna fi adbar sholawati, yang dimaksud mereka itu ya orang yang suka zikir sesudah habis sholat, gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma antassalam, minkasalam, walaika ya'udu bisalam, fahayyina rabbana bisalam, udkhilna jannata darussalam, sampai selesai. Kita baca la ilaha illallah syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Kita baca ayat kursi Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, dan seterusnya. Kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu yang dimaksud, itu ayat itu katanya maksud ayat begitu.
zikir-zikir yang dilakukan sesudah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ada yang ulama berpendapat begitu. Buduan di waktu pagi wa asyian, mereka zikir di waktu pagi dan di waktu sore, wa fil madhaji'i, dan orang yang berzikir di tempat tidur mereka. Itu gitu ya, itu ayat itu yang dimaksud. Kullama istayqaza min naumi, setiap bangun dari tempat tidurnya, wa kullama qada, dan setiap di waktu pagi, berangkat di waktu pagi, auraha, atau berangkat di waktu sore, min manzilihi, dari rumahnya, zakarullah ta'ala, dia zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksud ayat itu. Jadi tadi ada yang bilang baca sesudah sholat, baca di waktu pagi, baca waktu sore dia berangkat kerja, dia pulang kembali kerja, kembali ke rumahnya, dia zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi yang dimaksud ayat itu tadi. Ayat surat Al-Ahzab ya, ayat 35. Wakala Mujahidun, berkata Mujahid, adalah pendapat, la yakunu rajul min adz-dzakirin Allah katsira wa dzakirati hatta yazkurullah qiyaman wa qa'idan wa mutajian. Tidaklah seseorang yang selalu zikir kepada Allah, laki-laki dan perempuan, hal keadaannya banyak, sehingga dia ingat kepada Allah di saat dia berdiri, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Wa qa'idan, di saat dia duduk, zikir kepada Allah. Wa mutajian, di saat dia berbaring, muftajian, di saat berbaring zikir kepada Allah. Ada lagi berpendapat wa qala ata'un, ni atau dua kali nih. Ata. Oh enggak, sekali. Wa qala ata'un, wa qala ata, ya. Man shalla salawatil khamsa, barang siapa salat 5 waktu, bihuquqiha, dengan hakikat sholat 5 waktu tersebut, dengan rukunnya yang bagus gitu ya, bahwa dakhilun, maksudnya rukunnya bagus, tumakninah, sholatnya tidak terburu-buru gitu, sholatnya berkualitas lah, kata bahasa yang bagus, sholatnya berkualitas. Bahwa dakhilun fi qouli ta'ala, maka dia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakirinallaha katsira wa dzakirat. Jadi orang laki-laki dan orang yang perempuan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hal keadaannya banyak. Hadza naqala Wahid, ini dinukilkan oleh Al-Wahid. Wa qad jaa fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ayqadha rajulu ahlahu min al-lail fa shallaya. Rasulullah bersabda, hadis yang bersumber dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, apabila seseorang membangunkan istrinya di malam hari, salat mereka berdua, jadi suaminya udah bangun duluan, istrinya masih tertidur, dia bangunkan, gitu ya, bangun salat malam. Au sholat, atau sholat rakaataini, sholat 2 rakaat jami'an, semuanya berdua, tadi sholat 2 rakaat. Kutiba, maka ditulis kedua orang tersebut, suami istri itu, bidzakirina wal dzakirat, dalam orang yang laki-laki yang zikir kepada Allah dan orang yang perempuan yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita termasuk orang yang zikir kepada Allah apabila kita bangun di malam hari, kita sholat sendiri, terus kita bangunkan istri kita sholat sama-sama gitu ya, atau sholatnya masing-masing gitu, karena kita tadi mungkin udah sholat duluan, istri kita bangunnya belakangan, jadi bangunnya belakangnya, sholatnya belakangan pada malam tersebut, qiyamul lail. Nah, itu termasuk kata Allah orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hal keadaannya banyak. Para hadirin pecinta ilmu-ilmu keislaman yang berbahagia, saya lanjutkan lagi bacaan kita ini. Faslun fi hukmi zikr wa tilawati bil qawli lisani lil muhdithi wa nahwi. Inilah suatu pasal tentang hukum zikir dan bacaan dengan hati dan lidah bagi orang yang sedang hadas dan seumpamanya. Gitu. Gimana nih kalau orang ada hadas gitu? Gimana hadas kecil atau hadas besar gitu? Bagaimana caranya dia zikir kepada Allah? Ajma'al ulama'u ala jawaz zikir bil qalbi. Telah sepakat konsensus para ulama atas bolehnya zikir dengan hati wal lisani dan lidah,
lil muhdithi bagi orang yang sedang hadas, wal junubi dan orang yang sedang junub ada hadas besar, wal haidi dan orang yang sedang perempuan yang sedang haid, wal nufasai dan perempuan yang sedang nifas. Wadzalika dan itu bolehan itu bitasbih, baca tasbih. Subhanallah gitu ya. Subhanallah wa tahlili. Baca la ilaha illallah. Jadi orang yang sedang junub, ada hadas besar, atau perempuan yang sedang datang bulan, atau perempuan yang sudah melahirkan, dia nifas gitu ya. Nifas kan biasanya paling sedikit 40 hari, paling lama 2 bulan, artinya 60 hari gitu ya. Dalam posisi begitu, apakah mereka bisa zikir? Bolehkah mereka zikir kepada Allah? Boleh. Jadi dalam posisi begitu bisa. Masih diperbolehkan mereka untuk melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu ala Rasulillah dan selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina. Atau pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli Allahumma salli alaihi wasallam. Wa du'ai dan berdoa, ghairi zalika dan berdoa dan selain dari berdoa gitu ya, berdoa. Dalam keadaan berhadas besar, dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Walakinna akan tetapi qiraat al-Qur'ani haramun al-junubi. Akan tetapi kalau membaca Al-Qur'an haram atas orang junub dan orang haid, wa nufasai dan orang nifas. Jadi kalau dia baca Al-Qur'an, orang yang sedang hadas besar gitu, dan orang yang sedang haid atau orang yang sedang nifas, sesudah melahirkan keluar darah nifas namanya, itu kalau dia baca Quran hukumnya haram. Sawa'un qara qalilan aw katsiran, sama saja bacanya itu banyak atau bacanya sedikit, aw katsiran atau banyak, hatta ba'da ayat sampai sebagian ayat. Nah, sebagian ayat itu bahwa dia baca qul huwallahu ahad. Cuma segitu doang bacanya, enggak lanjut lagi, enggak dibaca Allah samad. Biar begitu, enggak boleh. Perempuan yang sedang datang bulan dan perempuan yang sedang dalam keadaan nifas dan orang junub. Wa yajuzu lahum dan boleh bagi mereka. Tapi boleh bagi mereka apa? Yang tadi haid, nifas dan junub, ijra'ul Qur'ani melalukan. Jadi melalukan itu Quran alal qalbi. Dalam hati aja gitu, dalam hati, dalam minggir lafzin, tapi tidak dilafazkan, tidak diucapkan gitu. Jadi kita resapi itu surah Al-Ikhlas itu kita ingat, kita lalukan di dalam hati kita ingat-ingat yang maknanya itu Allah. Katakanlah itu Allah Samad, Allah tempat bermohon. Jadi kita renungi ayat tersebut ya, kita lalukan dalam hati kita gitu, tanpa melafazkan. Wa kadzalika dan juga boleh an-nadhar ila mushafi memandang kepada mushaf. Jadi kita memandang Quran yang sedang haid, yang sedang nifas dan sedang datang hadas besar juga diperbolehkan. Wa imraruhu alal qalbi dan melalukan itu Al-Quran di dalam hati. Qala ashabuna, berkata sahabat kami, biasanya mazhab Syafi'i ashabuna, jadi azhab Syafi'i. Wa yajuzul lil junubi dan boleh bagi orang yang sedang junub, wal haidi dan orang yang sedang haid, ayyakula mereka berdua berkata indal musibati, ketika mereka mendengar musibah atau mereka menimpa sebuah musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan spontanitas ya. Jadi ada yang orang bawa kabar berita si fulan meninggal, si A meninggal gitu di desa ini, di kampung ini. Lalu tadi yang perempuan yang sedang haid atau sedang nifas atau yang sedang hadas besar, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak apa-apa, kita nggak niat baca Al-Quran, kita ingat, kita zikir kepada Allah gitu ya. Spontanitas gitu ya. Tidak ada niatan untuk baca Al-Quran, kita niat zikir. Karena itu kalimat tarjih gitu ya, kita ucapkan ya, yang sedang terkena musibah,
kita ucapkan bela sungkawa dengan bacaan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inda rukubi radaba, dan ketika mau naik kendaraan ya, kita naik kendaraan spontanitas, naik mobil nih. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kita baca tuh lagi naik kendaraan gitu. Para hadirin jemaah sekalian pendengar yang budiman, pecinta ilmu-ilmu keislaman yang berbahagia. Jadi pada saat kita naik kendaraan, naik mobil, menuju sebuah tempat gitu ya, kita baca itu bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin gitu. Spontanitas, tidak niat baca Al-Quran, kita niat zikir. Karena itu bacaan-bacaan yang kita baca pada saat orang menaiki sebuah kendaraan. Wa inda du'ai, dan ketika berdoa ya. Kan tadi boleh berdoa tuh, boleh berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu ya. Jadi dengan catatan tidak niat baca Al-Quran, dia niat zikir, dia niat berdoa. Jadi dia palingkan hatinya, tidak ada niatan baca Al-Quran. Jadi semata-mata zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yaqsidi bihil Qur'ana, apabila tidak bermaksud dengan Quran. Jadi kita baca itu kan ayat Al-Quran tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita tiada niatan untuk baca Al-Quran gitu ya. Kita baca Quran. Jadi kita orang haid, orang junub dan sebagainya, tidak ada niatan untuk, jadi junub, haid, tidak ada niatan untuk baca Al-Quran. Kita spontanitas karena kita menaiki kendaraan, kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dan ketika baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walahuma, dan keduanya tadi orang haid dan junub, ayyaqula bismillah walhamdulillah idza lam yaqsidal qur'ana. Jadi boleh baca bismillah walhamdulillah apabila mereka berdua tidak bermaksud dengan baca Quran. Sawan qasada zikra am lam yakul lahuma qasdun. Sama saja dia bermaksud dengan zikir atau tidak maksud gitu. Jadi sama saja dia bermaksud tadi baca zikir atau bebas gitu. Dia baca aja gitu Ya dia baca aja gitu ya. Tapi nggak niatan Al-Quran, dia baca aja. Dia nggak zikir, tapi dia baca aja. Rabbana atina saat dia baca doa. Tapi nggak niat zikir, baca aja. Al-Qurannya dibaca aja gitu, Tidak niat zikir gitu ya. Spontanitas saja gitu ya. Dia nggak niat zikir, tapi juga tidak niat baca Quran. Niat Quran kan hukumnya haram. Jadi sama saja zikir atau tidak. Jadi berarti bisa dibaca ayat itu dengan jalan zikir atau bebas, lepas gitu ya. Tidak ada niatan apapun gitu. Dengan catatan tidak niat untuk baca Quran. Wala ya'simani, dan berdua tadi orang junub dan haid tidak berdosa illa idza qasal Qur'ana, kecuali apabila berdua bermaksud baca Quran gitu. Nah, kalau bermaksud baca Quran itu nggak boleh. Wa yajuzu lahuma, dan boleh bagi keduanya itu haid dan junub qira'atu ma nusikhat, bacanya sudah dihapus naskahnya, nusikhat tilawatu naskahnya sudah dihapus. Ayat ini dulu ada, cuma udah dihapus. Kasyekhi wa syekhatu, asyekhu wa syekhatu izanaya parjumuha gitu ya. Asyekh wa syekhatu iza zanaya parjumuha. Mana ayat begitu sudah terhapus, tidak tertera lagi dalam Al-Quran, tapi pernah kita lihat di sebuah kitab tertulis, kita baca, itu nggak apa-apa, karena itu tidak terbilang daripada ayat Al-Quran. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, pecinta ilmu keislaman yang berbahagia. Satu pasal lagi ini saya baca sebagai bacaan terakhir kita, itu faslun fi bayani hayati zakiri. Inilah satu pas tentang menjelaskan keadaan orang yang sedang zikir. Bagaimana posisinya? Bagaimana? Apakah
apakah menghadap sana, apakah menghadap sini, di tempat mana dia mesti zikir gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi an yakuna dzakiru ala akmal sifatin. Seyogyanya sepantasnya bahwa orang yang sedang zikir itu atas sempurna kelakuan sifat gitu, sifatnya. Paingkana jalisan, jika ada orang zikir itu duduk, pimo istiqbal kiblati, pimo di istiqbal kiblati. Jadi kalau dia duduk pada tempat dia menghadap kiblat, bagusnya dia menghadap kiblat gitu ya. Jadi kalau bagusnya itu Bimo istiqbal kiblat ya. Jadi dia di satu tempat menghadap kepada kiblat. Wa jalasa mutakhashsyian. Dia duduk dalam keadaan khusyuk, mutazallilan, dan dia menundukkan diri, bisakinatin, dengan tenang, wa waqarin, dan penuh wibawa gitu ya. Khusyuk gitu, merendahkan diri dengan tenang, wa waqarin, dan wibawa, mutrikan ra'sahu, dia menundukkan kepalanya gitu ya. Menghadap kita. Walau zakara ala ghairi hadhihi al-ahwali jaza wala karahata fi haqqihi, lakin in kana bi uzrin kana tarikan lil afdali. Jika dia zikir atas bukan keadaan begini, boleh, tidak ada kemakruhan baginya, artinya tidak menghadap kiblat gitu ya, bebas aja gitu, bebas aja gitu. Lakin akan tetapi bigir uzrin, karena bigir uzrin tanpa uzur, karena dari kali afdali, dia meninggalkan sesuatu yang lebih afdal. Jadi dia ada uzur apa-apa, dia zikir tidak menghadap kiblat gitu ya. Dia tidak ada urus apa-apa gitu, tidak ada uzur apa-apa, mungkin dia ada halangan apa-apa. Sebetulnya yang lebih bagus itu dia zikir bagusnya menghadap kiblat, tetapi dia meninggalkan yang lebih afdal gitu. Wa dalilu ala adami karahati qaul ta'ala, dan bermula dalil atas tidak ada kemakruhan. Wa dalilu ala adami karahati qaulullah ta'ala, wa dalilu ala adami karahati qaulullah ta'ala, dan bermula atas ketidakan makruh firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pencipta langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab, sesungguhnya pencipta langit dan bumi dan perubahan siang dan malam adalah tanda-tanda bagi orang yang punya akal pikiran. Alladzina yadhkurunallaha, yang mereka ingat kepada Allah qiyaman, pada saat berdiri, wa qu'udan, dan pada duduk, wa ala junubihim, dan pada saat mereka berbaring. Jadi ini ayat seolah-olah menggambarkan tidak ada sebuah rintangan, tidak ada sebuah halangan. Artinya kalau kita tidak zikir, tidak dalam posisi tidak menghadap kiblat, tidak apa-apa. Jadi boleh waktu duduk, boleh waktu kita berbaring, boleh kita di saat berdiri gitu. Ini berarti tidak ada peraturan, tidak ada suatu tuntutan kita mesti menghadap kiblat, berdiri, duduk, dan berbaring. Ali Imran 191, 191. Sabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki fi hajri wa ana haidun fa yaqra'ul Qur'ana. Adalah hadis ini yang sahih bersumber dari Siti Aisyah, berkata ya,
adalah Rasulullah SAW bersandar di pangkuanku. Jadi Rasulullah itu bersandar di pangkuan Siti Aisyah. Wa ana haidun, dan kata Aisyah, saya lagi sedang haid. Fayaqra'ul Qur'ana, dan Nabi lagi baca Quran, ya. Jadi Nabi bersandar di pangkuannya Siti Aisyah, terus dan Nabi membaca Quran. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Berarti nggak ada suatu aturan mesti kita menghadap mana, mau begini, dalam posisi begini, begini. Ini gambaran Rasulullah pernah berzikir dia di pangkuan Siti Aisyah, dan Siti Aisyah sedang haid dan Nabi lagi baca Quran. Wa fi riwayatin wa ra'sahu fi hajri. Di dalam satu riwayat kepala Nabi itu di dalam pangkuan Siti Aisyah gitu ya. Kepala Nabi. Wajah Aisyah radhiyallahu anha aidan qala inni la aqrab ajza'i. Inilah akru juz'i wa ana muttaliyatun ala sariri. Inilah akru juz'i wa ana muttaliyatun ala sariri. Sesungguhnya kata Siti Aisyah, aku membaca wirid-wiridku dan saya berbaring di atas tempat tidur. Jadi ada orang zikir di atas tempat tidur gitu ya. Ada orang berzikir lagi tempat-tempat yang bebas gitu, di atas kursi atau dimanapun. Pokoknya zikir itu bebas saja, tapi yang lebih afdal adalah zikir kita menghadap kiblat, menundukkan hati, menundukkan kepala, menundukkan hati, dan penuh ketenangan dan wibawa, mutazallilan, merendahkan diri, mutakhasyian dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, pecinta ilmu keislaman yang berbahagia, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kata-kata yang silap, saya mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri baca kitab Azkar Nawawi ini, saya baca doa ya penutup dari ta'lim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan hamdan zidna alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ala ma ahyitana waj'al waritha minna waj'al ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجد الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.